Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9. Saya Sandi Mirza Putra dengan NIM 093. Saya Muhammad Salman Ifari dengan NIM 105. Kami di sini akan mempraktikkan video supervisi dengan tema kurangnya pedagogi yang dimiliki oleh seorang guru dalam mengajar. Saya akan memainkan peran kepala sekolah yang memsupervisi guru. Saya akan memainkan peran sebagai guru. Terima kasih. Selamat menonton. Permisi Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi, ya silakan masuk. Ya Pak, silakan duduk dulu Bapak. Iya Pak, terima kasih. Jadi ada Bapak kedatangan Bapak ke sini? Iya Pak, jadi ini saya mau konsultasi Pak terkait Ya. anak-anak ini kurang memahami materi yang saya sampaikan Pak selama KBM berlangsung Pak. Ini bagaimana ya Pak ya? Oh, jadi Bapak ada masalah mengenai dalam hal mengajar ya Bapak di Iya, kelas dengan siswa. Sebelumnya Bapak menggunakan metode seperti apa dalam mengajar? Ini Pak, saya menggunakan metode tradisional Pak. Ini menurut saya metode ini cocok untuk digunakan saat di dalam kelas Pak. Jadi saya menggunakan metode ceramah. Oh alah. Tapi siswa menurut Bapak terlihat lebih kurang aktif begitu Pak dengan metode Bapak? Iya Pak, kurang aktif Pak. Oh begitu Pak. Sebenarnya Pak ceramah itu memang bagus. Tapi sebenarnya siswa saat ini lebih menyukai metode yang melibatkan diskusi atau aktivitas kelompok Pak. Jadi saya rasa mengubah pendekatan akan sedikit membantu dalam menyelesaikan masalah Bapak. Oh gitu ya Pak. Baik, saya akan coba menerapkan metode yang lainnya Pak. Ya baik, terima kasih atas sarannya Pak ya. Iya Pak, sama-sama. Silakan. Permisi Pak. Iya. Mohon maaf Ya. mengganggu waktunya Pak. Ya. Ya, jadi Selamat datang ini. kembali ya Pak. Iya Pak. Gimana Pak? Ya, jadi ini Pak, saya sudah menerapkan metode pembelajaran yang modern Pak. Tetapi saya jujur saya kurang percaya diri Pak terkait metode pelatihan yang modern. Saya merasa memiliki bekal yang masih belum cukup Pak. Dan juga saya masih belum memahami terkait metode pembelajaran yang modern itu seperti apa Pak. Ya. Baik. Kalau sudah begini, jadi saya mengetahui ternyata Pak Sandi sebagai guru yang mengajar siswa memiliki masalah dalam pedagogik ya Pak. Saya sebenarnya punya saran. Apa sebaiknya Bapak mengikuti salah satu agenda pelatihan melalui webinar yang akan diselenggarakan besok hari lewat Zoom. Nanti akan saya kirim via WhatsApp berupa link Zoom-nya. Nanti Bapak join dan ikut pelatihan di sana. Di situ Bapak akan mempelajari tentang cara atau metode-metode belajar yang lebih modern, begitu Pak istilahnya. Selanjutnya saya juga dengan mengetahui masalah pedagogik ini, saya akan mensupervisi Pak Sandi. Ya. Iya, Pak. Jadi dengan ini saya akan melihat perkembangan Pak Sandi dalam masalah ini, kegiatan pembelajaran dengan mengisi formulir-formulir ini, dan nantinya akan menjadi sebuah acuan apakah cara ini berhasil atau tidak gitu. Jadi kita cari solusi sama-sama ya Pak ya. Oke. Terkait webinar ini kapan ya Pak ya? Webinarnya besok Pak. Oh iya. Besok. Nanti setelah ini akan saya kirim lewat WhatsApp saja. Nanti nomornya silakan dicantumkan. Oh iya. Nanti besok tinggal Bapak ikuti saja arahan seperti apa pelatihannya, dan nanti Bapak akan belajar banyak di sana. Begitu Oh Pak. iya Pak. Baik, saya akan ikuti Pak selagi ini dapat mengembangkan keterampilan saya Pak. Ya, betul. Oke. Ya, sudah. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih Ya. Pak. Saya tunggu perkembangannya selanjutnya. Oh iya, siap. Ya. Siap. Selamat belajar. Ya, Pak.
Selamat datang di pelatihan pedagogik. Hari ini kita akan belajar cara membuat kelas lebih interaktif. Mulai dari diskusi kelompok, penggunaan media visual, hingga pemberian proyek kecil untuk siswa. Misalnya, untuk materi yang abstrak, kita bisa gunakan video atau gambar. Kemudian ajak siswa berdiskusi untuk memahami konteksnya. Mari kita coba simulasi ya. Oh iya Pak, saya mau bertanya Pak. Jadi terkait siswa ini menggunakan metode pengajaran yang modern ini, itu ya Pak, menggunakan student center yang dimana proses kegiatan pembelajaran berpusat penuh kepada siswa. Salah satu caranya yaitu menggunakan sesi diskusi aktif yang melibatkan siswa, kemudian guru sebagai fasilitator. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Saya lihat kelasnya ini ada yang itu ya, ada yang tidak masuk ya. Ada, Pak. Baik anak-anak, sebelum kita memulai materi pembelajaran, saya ingin mengetahui apakah kalian masih ingat tentang materi pada pertemuan sebelumnya. Masih Pak. Ya, silakan. Apa kira-kira? Jadi membahas tentang peristiwa sejarah di Indonesia seperti peristiwa proklamasi kemerdekaan, Sumpah Pemuda, dan juga peristiwa pergerakan nasional. Ya, betul sekali. Jadi topik kita sebelumnya yaitu tentang peristiwa penting dalam sejarah Indonesia, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Proklamasi kemerdekaan ini merupakan momen bersejarah yang menandai berdirinya negara Indonesia sebagai negara merdeka dan juga berdaulat. Peristiwa ini dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta di kota Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 45. Proklamasi ini tidak hanya mengakhiri penjajahan Belanda, tetapi juga merupakan titik awal bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang masih menghadapi ancaman pihak luar dan dalam negeri. Proklamasi kemerdekaan ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa, mulai dari Perang Dunia, terutama jatuhnya negara Jepang kepada Amerika, yaitu dibomnya kota Nagasaki dan Hiroshima. Kemudian peristiwa Sumpah Pemuda dilatar belakangi oleh semangat kebangkitan nasional dan perjuangan melawan kolonialisme pemuda-pemuda Indonesia dari berbagai daerah berkumpul di Jakarta untuk pertama kalinya dan menyatakan persatuan mereka. Kemudian ada beberapa organisasi terkait sejarah peristiwa dalam negara Indonesia, terutama yaitu Budi Utomo, yang dimana ini merupakan organisasi pertama yang didirikan untuk memajukan pendidikan dan juga kesadaran nasional di Indonesia. Kemudian ada Sarekat Dagang Islam, yang dimana organisasi tersebut memperjuangkan kemajuan ekonomi dan sosial bagi rakyat serta mendukung perlawanan terhadap penjajah. Kemudian ada Perhimpunan Indonesia dan juga Industri Batik. Untuk lebih lanjutnya kalian bisa mencari di internet terkait info lebih lanjutnya. Baik anak-anak, jadi seperti itulah peristiwa sejarah di negara kita. Kemudian setelah negara ini merdeka, Indonesia mengalami fase di mana perkembangan pasca kemerdekaan. Saya telah mengirimkan video ketika di mana Indonesia mengalami fase pasca kemerdekaan. Kemudian kalian bisa menganalisa video tersebut dan juga memaparkannya. Silakan dibuka video yang telah saya kirimkan di grup. Baik Pak. Oke, baik, saya kira waktu untuk menganalisa video tersebut sudah selesai. Baik, apakah ada yang bisa memaparkan hasil analisanya terkait video tersebut? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Oke, jadi pasca kemerdekaan Indonesia diwarnai perjuangan mempertahankan kedaulatan, transisi politik dari demokrasi liberal ke demokrasi terpimpin, stabilitas orde baru yang otoriter, dan era reformasi yang membawa demokrasi lebih terbuka meski masih menghadapi tantangan yang begitu besar. Ya, benar
kemerdekaan, yaitu di tahun 1946 hingga 1949, yang dimana di negara kita mengalami konflik dengan Belanda, yang dimana Belanda tersebut mengagresi kembali negara Indonesia. Kemudian setelah kejadian agresi militer, terdapat beberapa perundingan, diantaranya perundingan Linggarjati yang diadakan tahun 1946. Kemudian ada perundingan Renville yang dimana terjadi di tahun 1948, dan juga konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar ini mengakibatkan Indonesia diakui oleh pihak Belanda dan juga negara-negara lain sebagai negara yang berdaulat. Saya kira dari kalian telah memahami materi tersebut. Kemudian setelah membahas peristiwa sejarah, apakah dari kalian ada yang ingin meminta untuk membahas materi yang menarik dan ingin kalian bahas untuk pertemuan selanjutnya? Saya Pak. Oh ya, silakan. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membahas tentang geografis Pak, baik geografis di Indonesia maupun di negara-negara yang lain. Oke, sarannya bagus. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita bisa membahas materi tersebut, dan saya harapkan setiap anak memiliki satu video yang membahas tentang kondisi geografis di setiap negara. Untuk bel sudah terdengar, saya akhiri untuk kelas hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, kali ini saya cuma mendampingi Pak Sandi untuk mensupervisi sebagai kepala sekolah. Jadi kalian tetap belajar seperti biasanya ya. Ya. Oke. Ya, Pak Sandi silakan. Ya, terima kasih Pak. Silakan duduk Pak. Iya ya. Ya baik, sebelum memasuki materi tentang geografis, saya ingin mengetahui apakah kalian masih ingat tentang materi kita sebelumnya. Masih Pak. Jadi membahas mengenai kehidupan perkembangan Indonesia pasca kemerdekaan, mulai dari perjuangan pertahanan kemerdekaan hingga di era reformasi dan era demokrasi. Ya bagus, jadi saya rasa kalian semua telah memahami materi tersebut. Kemudian saya ingin bertanya, kenapa kamu tertarik untuk memilih materi terkait geografis ini? Karena ini Pak, saya ingin mengetahui bagaimana kondisi geografis di negara Indonesia dan juga negara yang lainnya, serta mengapa para penjajah tertarik untuk datang ke Indonesia dan menjajahnya. Apakah ada hubungannya terkait kondisi geografis seperti itu Pak? Oh ya, betul. Jadi terkait video tentang geografis bisa dikumpulkan di link drive yang telah saya siapkan ya. Kemudian setelah mendapatkan videonya, apakah kalian banyak menemukan permasalahan terkait materi tentang geografis ini? Ada, Pak. Ya, silakan. Apa yang dimaksud dengan konsep Ring of Fire di Indonesia, Pak? Ya, jadi Ring of Fire di Indonesia ini merupakan sebuah wilayah di sekitar Samudra Pasifik yang memiliki banyak gunung berapi aktif, yang dimana sering terjadi gempa bumi. Nah, Indonesia ini termasuk wilayah ke dalam Ring of Fire yang letaknya ini berada di pertemuan tiga lempeng tektonik yang besar, yaitu lempeng Indo-Australia, kemudian ada lempeng Eurasia, dan juga kemudian ada lempeng Pasifik. Nah, akibatnya Indonesia ini dengan adanya banyak gunung berapi ini, sehingga kan sering terjadi meletus. Nah, jadi menyebabkan tanah tersebut subur. Nah, terkait dengan sejarah, mengapa bangsa Barat ini tertarik untuk datang ke Indonesia? Karena memang tanah di sini ini subur dan juga banyak rempah-rempah. Sebenarnya selain Indonesia juga terdapat negara-negara dari Oceania yang juga masuk ke dalam Ring of Fire, tetapi mereka tidak memiliki rempah-rempah, sehingga itulah mengapa negara-negara Barat ini tertarik untuk menjajah ke Indonesia seperti itu. Lalu apa yang dimaksud dengan fenomena aurora yang cukup menarik wisatawan untuk datang Pak? Ya,
jadi Aurora ini memang cukup familiar bagi di negara-negara khususnya di Eropa Utara, yang dimana fenomena cahaya berwarna-warni yang muncul di langit malam di daerah dekat kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan. Fenomena ini terjadi karena partikel bermuatan dari matahari, angin matahari bertabrakan dengan medan magnet bumi dan juga gas di atmosfer seperti itu. Kemudian di aurora ini disebut aurora borealis, yang disebut cahaya utara untuk negara-negara bagian utara seperti Finlandia, Norwegia, kemudian ada Islandia, Denmark seperti itu. Kemudian di belahan bumi selatan ini di negara Australia dan juga New Zealand yang disebut sebagai aurora australis, yang di mana cahaya selatan aurora ini biasanya tampak seperti tirai atau pita cahaya yang berwarna hijau, merah, ungu maupun kuning. Ada pertanyaan lagi? Saya Pak, apa yang menyebabkan Danau Victoria menjadi salah satu danau paling penting di Afrika Pak? Ya, jadi danau dan juga negara-negara di benua Afrika lainnya. Nah, kemudian Danau Victoria ini menopang juga sungai-sungai yang memang krusial di benua Afrika seperti Sungai Nil. Jadi masyarakat di benua Afrika itu sangat bergantung kepada Danau Victoria seperti itu. Kemudian setelah itu kalian bisa mencari tahu terkait infonya lebih lanjut melalui diskusi. Saya membentuk kelompok kecil untuk kalian mencari tahu. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, silakan bertanya. Baik, saya kira selesai waktu diskusi kali ini dan juga bel istirahat juga terdengar. Mungkin bisa saya akhiri untuk mata pelajaran di minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari Pak. Ya. Pagi anak. Ya. Pagi, masih pagi ini. Jam berapa ini Pak? Udah jam 11 ini Pak. Selamat sore Pak. Ya, silakan masuk. Oh, iya, terima Oke, kasih. Pak Sandi. Ini Pak, sebelumnya kan saya sudah mensupervisi Bapak di kelas tadi selama pembelajaran ya. Iya Pak. Ini ada beberapa yang saya nilai, ada beberapa yang perlu ditingkatkan, tapi selebihnya sudah bagus. Oh iya Pak. Tinggal beberapa yang perlu dimaksimalkan kembali. Sudah seperti itu sepertinya. Oh, Supervisi iya. kali ini. Oh gitu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Oh iya iya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke, saya permisi dulu ya. Iya, silakan. Oh iya, Mas Andi lagi. Terima kasih Pak terkait telah membantu terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh iya Pak, sama-sama. Gimana Pak? Apa kita sudah menyelesaikan masalah seperti Ya, jadi saya merasa kemampuan saya meningkat semenjak saya mengikuti pelatihan dan juga webinar kemarin Pak. Iya, bagus Pak. Oke, kalau gitu diteruskan ya Pak ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak ya. Semangat Pak untuk mengajar anak-anak. Ya. Terima kasih Pak. Iya Pak, sama-sama.